Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Hadratul muhtaramah Ibu Nyai Hajah Badi'atus Shalihah, Ibu Nyai Hajah Latifah, dan yang selalu kami taati Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAG beserta jajaran masyayikh Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadha yang tidak kuasa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam hari ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat melanjutkan keistiqomahan kita dalam hadir dalam kegiatan Pasar Waqiah Ramadan Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadha. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dengan ajaran dinul Islam. Izinkan pada malam hari ini kami menyampaikan susunan acara pada kegiatan Pasar Waqiah pada malam hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan tausiah oleh Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAG dengan tema Rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan sholat hajat, berikutnya tawasul, pembacaan suratul Waqiah, dan kemudian doa. Dalam hal ini di malam hari ini doa akan disampaikan yang pertama oleh Yai Syamsul Arifin dan kemudian doa yang kedua oleh Yai Zainuddin dari Mekah Al-Mukarramah, dan yang terakhir akan ditutup dengan pengumuman. Tanpa membuang waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga amalia istiqomah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pada acara selanjutnya yakni tausiah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAG dengan tema Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, hadratul muhtarami, para alim, para ulama, para sepuh, haji sepuh yang kami muliakan segenap
jemaah wafiat Ramadan, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur hanya bagi Allah. Salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami mohon bantuan doa Fatihah dari panjenengan semuanya untuk jamaah ziarah Rasul umrah Ramadan, yang mana pada hari ini beliau meninggal dunia. Posisi di Mekah habis umrah. Beliau atas nama Bapak Yulianto, kelahiran 1949. Mudah-mudahan diberikan husnul khotimah dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Man mata di Makkah, fakana mata di samai dunia. Barang siapa yang mati di Makkah, maka seakan-akan dia mati di langit dunia. Langit dunia itu langit di mana Al-Quran setelah dari Lauh Mahfuz diturunkan sebelum ke bumi, itu ada di sama dunia. Di dalam hadis yang lain, man mata fi hadil haramain ba'atha fil ummiyina ba'atha bu'itha minal aminin yawmal qiyamah. Barang siapa yang mati di salah satu tanah haram atau Madinah, maka dia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan aman, sentosa, bebas dari ketakutan, hiruk-pikuk di hari kiamat. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, keluarga diberikan keikhlasan, kesabaran. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syaitan sudah melanjutkan kajian kita malam ini tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah malam ke-9. Berarti di 10 pertama. Masih dalam kategori apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, syahrun awwalur rahmah wa awsatul maghfirah wa akhiru rizqum minan nar. Bulan Ramadan telah bulan, 10 hari pertama adalah rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya adalah bebas dari api neraka. Hadis ini sering dipertentangkan, namun para ulama menetapkan bahwa hadis ini dhaif lemah, tapi masih bisa dipergunakan untuk fadhailul a'mal. Para bapak ibu sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala barokah ibadah di 10 malam pertama dari bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Baginda Rasul bersabda, Innallaha khalaqar rahmah yawma khalaqaha mi'ata rahmah. Allah menciptakan rahmat itu jumlahnya 100 pada hari penciptaannya. Jadi rahmat itu katanya 100. Menurut fa'amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah. Allah kemudian menahan 99 rahmat kasih sayang Allah disimpan. Wa arsala fi khalqi kullihim rahmatan wahidah. Dan Allah memberikan di dunia ini satu saja dari bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Falam ya'lamu kafir bi kulli ladzi indallah min rahmah. Masih sabdanya yang tadi, seandainya orang kafir tahu akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang kafir itu tidak akan putus asa daripada surga. Dan seandainya orang mukmin tahu betapa pedihnya ada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang mukmin yang merasa aman daripada api neraka. Fir'aun
dia tenggelam di Laut Merah. Kemudian malaikat Jibril menyumpal mulutnya dengan lumpur. Ingat endut nih, disumpal malaikat. Kenapa malaikat sampai seperti itu? Aku khawatir di detik-detik terakhirnya dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dari luasnya rahmat Allah, khawatir kok galau sumpah. Orang yang kafir bahkan ngaku Tuhan, malaikat saja masih khawatir ini kok mati ini kok oleh rahmat Gusti. Maka bagaimana dengan kita yang kita Islam dan mudah-mudahan Islam terusnya. Amin. Dari 100 rahmat itu ja'alallahu rahmani akan juz'in. Dari 100 rahmat yang 99 disimpan, yang satu diturunkan ke dunia, dan dari satu juz, satu bagian yang diturunkan itu, maka semua manusia, semua makhluknya termasuk binatang-binatang ini ada rasa belas kasihan satu sama lain. Termasuk katakan Nabi, ada kuda, ibunya juga, induknya kuda. Dia mengangkat kakinya, khawatir kakinya menginjak anaknya kuda. Ibu rahmati induknya kuda kepada anaknya. Itu bagian dari satu rahmat yang diturunkan ke dunia. Maka bayangkan betapa besar dan luas rahmat Allah yang 99 yang akan diberikan nanti di akhirat kelak, yaitu di surganya. Para bapak sekalian, satu ketika ada tamu namanya Aqra bin Habis. Aqra bin Habis dulunya orang kafir, kemudian menjadi Muslim dan menjadi sahabatnya. Bertamu kepada Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi didatangi oleh cucunya Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali. Kemudian di situ ada Aqra bin Habis tertarik. Kemudian Kanjeng Nabi mencium cucunya, yaitu Sayyidina Hasan. Kemudian Aqra bin Habis ini berkata, ya Rasulullah, innani ashrada minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Ya Rasulullah, aku punya anak 10, gak ada yang aku ciumi ya Rasul. Rasul punya cucunya diciumi. Maafkan gue bukan dari pesawat televisi Anda. Apa ya? Bisa. Namanya lebih anak dihubungi, ojo dikampelni, rame itu dikampelni, bisa tuh ini putu KDRT nantinya. Jadi harus kasih sayang kepada sesama, dan itu wujud rahmatnya Allah yang satu dari 100 rahmat 99 diturunkan di yang 99 disimpan, yang satu diturunkan di dunia. Maka berkasih sayanglah kita semua satu sama lain. Baginda Rasul berpesan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, kasih sayangilah orang-orang yang di muka bumi, niscaya nanti yang di langit
yaitu para malaikat akan memberikan kasih sayang kepada kalian semuanya. Baginda Nabi juga bersabda, la tadkhulul jannata hatta tarahan. Kalian tidak bisa masuk surga sehingga kalian saling mengasihi satu sama lain. Kemudian orang-orang yang mendengar, yo kanjeng Nabi, mungkin kanjeng Nabi, kita kasih sayang. Bukan kasih sayang itu. Kalau kamu mengasihi istrimu ya wajar. Tapi apa kanjeng Nabi? Walakin rahmatul ammah. Tapi rahmat kasih sayang yang umum. Sesama manusia semuanya kita punya belas kasihan. Jadi bukan kepada orang-orang tertentu, kepada anak, kepada istri itu saja, tapi kepada semua manusia, semua makhluk kita harus punya kasih sayang. Itu maksudnya kasih sayang khusus, bukan kasih sayang umum secara umum keseluruhan. Kalau di Barat ada perayaan hari kasih sayang atau yang disebut dengan apa? Hari Valentine. Di dalam Islam sebetulnya ada hari kasih sayang. Kapan itu? Yaitu pada waktu Fathu Makkah. Pada waktu orang Islam merebut kembali kota Makkah. Orang Islam diusir dulu, kemudian hijrah ke Madinah. Setelah kuat, kemudian datang lagi ke Makkah dan menduduki kota Makkah. Itu namanya Fathu Makkah. Dan pada waktu Fathu Makkah, orang-orang meneriakkan al-yawmu yaumul malhamah. Hari al-yawm yaumul malhamah. Ini hari adalah balas dendam. Orang Islam dulu diusir, disiksa, dibunuh di Mekah oleh orang-orang kafir, sehingga mereka melarikan diri ke Madinah. Setelah mereka kuat, balik lagi ke Mekah dan bisa menguasai kota Mekah kembali. Dan orang-orang meneriakkan hari ini adalah hari pembalasan, hari balas dendam. Al-yawma yaumul malhamah. Malhamah itu dikatakan lahm, daging dibalas daging. Maksudnya apa? Yang membunuh ayo kita bunuh. Maka kemudian Rasul melarang, jangan kamu ngomong al-yawma yaumul malhamah, tapi katakan al-yawma yaumul marhamah. Ojo melar. Al-yawma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Maka tatkala kita berpuasa, jangan sampai kemudian zalim balas dendam. Ini buktikan kalau Islam adalah hari kasih sayang, punya kasih sayang. Baginda Nabi juga bersabda, di antara hamba-hamba Allah yang manusia, ia bukan nabi, mereka bukan syuhada, tapi posisinya, derajatnya diinginkan oleh para nabi dan syuhada. Kok bisa? Para nabi syuhada iri pada derajatnya, padahal yang diirani ini bukan nabi, bukan syuhada, bukan orang manusia. Terus siapa itu ya Rasulullah? Kanjeng Nabi bersabda, hum qaumun tahabu bi ruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'abuna. Mereka adalah orang-orang yang saling cinta mencintai dengan kasih sayang Allah, tanpa ada hubungan sanak famili, tanpa ada hubungan harta, perdagangan dan seterusnya. Tapi mereka berkasih sayang satu sama lain. Orang yang punya rasa kasih sayang sedemikian, maka ini mendapatkan derajat yang tinggi, yang saking dari tingginya. Orang mati syahid pun kepingin mendapatkan derajat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Agama Islam dituduh sebagai agama teroris. Dari namanya saja sudah tidak cocok. Betul. Islam itu dari kata aslama, menyelamatkan, menenteramkan. Sama sekali tidak cocok. Namanya tidak cocok. Slogannya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta. Maka bagaimana Islam itu kemudian dituduh sebagai teroris? Orang-orang Islam dituduh teroris. Memang ada sebagian orang Islam yang menjadi teroris, itu yang tertangkap, yang ngebom di Bali, di Jakarta,
jalan tamrin dan seterusnya ya, kasus-kasus itu memang orang Islam ya. Tapi mereka itu yang salah paham dengan Islam. Maka bedakan mana Islam, mana orang Islam. Islam pasti bagus, tapi orangnya belum tentu bagus. Mereka salah paham. Saking dari kencangnya, pokoknya ada orang yang bersalah, ya, tidak Islam dibom. Orang lagi ada di bar, di kafe yang dulu di Bali dibom. Sebetulnya mereka itu di pihak siapa? Saya tanya sekarang. Baginda Rasul itu sangat senang kalau orang itu masuk Islam, betul? Mati dalam keadaan Islam, senang nggak kanjeng Nabi? Senang. Kanjeng Nabi nanti di hari kiamat, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Aku nanti di hari kiamat akeh-akeh umat dengan nabi yang lain. Berarti semakin kita berdakwah mengislamkan orang yang bukan Islam, semakin banyak orang Islam, semakin senang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi senang kalau banyak orang Islam, betul. Kalau semakin banyak orang yang gak Islam, maksiat, matinya husnul khotimah, bahkan non muslim, berarti siapa yang senang? Setan. Itu misinya setan, bagaimana orang mati suul khotimah, bahkan mati bukan Islam. Ini salah satu contoh hadis riwayat Bukhari. Rasul memiliki khodam, dia orang Yahudi, jadi ya, seorang pemuda, dia sering bantu-bantukan Nabi, tapi dia orang Yahudi. Beberapa hari dia tidak terlihat, tidak datang kepada kanjeng Nabi. Hanya tanya-tanya, ternyata dia sakit. Dikunjungi oleh kanjeng Nabi ke rumahnya. Ternyata dia sakit. Karena dia sakit keras, maka kemudian baginda Nabi menawarkan. Ya, Rasul kemudian duduk di arah kepalanya, kemudian mengatakan, "Nah, masuk Islam gitu ya." Dia kemudian melihat ke bapaknya, ke ayahnya, karena gak enak. "Ayo kamu masuk Islam ya." Dan di suatu dia nolak ke ayahnya, seakan-akan minta pendapat, tapi dia sudah gak bisa ngomong. Gimana ya? Maka kemudian kata ayahnya, "Ati abal qasim." Dia wis manut bapaknya mengatakan, "Ya sudah kamu masuk Islam." Faslam, kemudian dia masuk Islam, membaca syahadat. Setelah itu kemudian dia meninggal dunia. Husnul khotimah. Maka kemudian kanjeng Nabi keluar dari rumah sambil mengucapkan alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang tersebut dari api neraka karena dia masuk Islam. Maka misi kanjeng Nabi, kalau kita ingin menggembirakan kanjeng Nabi, maka perbanyak orang Islam, perbanyak orang husnul khotimah. Tapi sebaliknya, kalau memperbanyak orang suul khotimah, memperbanyak orang mati bukan dalam keadaan Islam, ya itu kelakuan teroris. Coba lihat teroris itu, ada orang di bar, kafe, mabuk-mabukan, dibom, mati. Kan suul khotimah, mabuk pas mati. Atau ada orang kafirnya di situ, dibom, mati. Berarti kan mati nih, bukan masuk Islam. Berarti siapa yang gembira? Setan. Maka sebetulnya teroris itu berpihak kepada siapa? Setan. Jadi agama Islam bukan agama teroris. Namanya nggak cocok, slogannya juga nggak cocok. Berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat itu Allah. Rahmat Allah itu luar biasa besar dan luas. Disebutkan dalam hadis riwayat Hakim, malaikat Jibril menceritakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dahulu, kata malaikat Jibril, ada seseorang yang beribadah di puncaknya gunung. Jadi dia sendirian di situ. Dia tidak pernah bermaksiat. Mau kasih rasa-rasa nggak tahu ini, sehingga dia rasa. Kalau dia itu gunung, dia beribadah sampai 500 tahun. Jadi orang dulu itu kan usianya panjang-panjang, bisa 1000 tahun. Perangnya saja 1000 tahun kalau orang dulu, orang Bani Israel. Kalau umat ini jangan 1000, 100 saja jarang-jarang. Nah ini beribadah di 500 tahun di puncaknya gunung. Nah orang tersebut kalau malam
yang mulai kalau siang puasa. Pada waktu dia turun dari gunung itu turun untuk mengambil air, dia berwudu, bersuci. Kemudian di situ ada pohon yang kemudian mengeluarkan buahnya, buah delima. Dia petik, dibuat untuk buka puasa. Terus seperti itu. Dan dia pun setiap kali berdoa meminta agar dicabut nyawanya dalam keadaan sujud dan husnul khotimah. Kemudian singkat cerita, doanya terkabul, dia meninggal. Dan ternyata di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diketahui oleh malaikat Jibril disampaikan kepada kanjeng Nabi, orang itu kemudian dipersilakan oleh Allah masuk surga. Malaikat dipanggil, malaikat adkhilu abdi al-jannata bil rahmat. Malaikat ternaikkan surga dengan rahmatku. Begitu mendengar dengan rahmatku, orang itu mengatakan Rabbi bi'amal. Ya Allah, aku mohon aku masuk surga dengan amalku. Karena aku beribadah 500 tahun, masuk ke dalam 500 tahun. Gak maksiat kok aku sujud, kok poso, kok dia mulai 500 tahun, aku suaraku kok krono walase panjenengan. Terus amalku 500 tahun ditaruh di mana? Mereka masukkan dia, bawa dia ke surga karena rahmatku. Tidak, wahai Tuhanku, tapi aku masuk surga dengan amalku. Sudah 2 kali dipersilakan masuk, ya sudah. Kalau mau begitu, mereka ayo timbang. Akan di amalnya sama nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Akhirnya sholat, puasa, zikir, apa macam-macam itu dijadikan satu, ditimbang. Yang satunya ditimbang lagi apa? Nikmatnya. Nikmat itu banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya adalah nikmatul basar, nikmatnya mata. Jadi panjenengan nek maca waqiah, ojo sampai ke Rasulullah. Kudu akeh syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak bersyukur. Karena nikmat itu bukan hanya resep. Bukan hanya uang. Sampai sehat itu Masya Allah, mahal harganya. Itu ditimbang yang pertama nikmat mata. Begitu nikmat mata ditimbang di satu sisinya amalnya 500 tahun, dijelek. Nikmat mata lebih berat daripada amalnya 500 tahun. Loh, ini belum lagi nikmatnya telinga, nikmatnya hidung yang panjenengan bisa bernafas, tak usah pakai oksigen koyo zamannya Covid. Nikmatnya mulut, nikmatnya paru-paru, jantung, macam-macam. Belum dihitung ini, masih mata itu sudah kalah. Ya sudah kalau begitu dengan keadilan Bu, masukkan dia ke neraka. Waduh, empun meskipun betul apa pun rebus warga, ampun. Ya Allah, macam-macam. Goreng, dibetul. Kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ngerti kan? Sopo sing manggono sampean di pucuk gunung. Gimana jenengan? Kira-kira sampean lahir itu sampean dhewe sing karep mboten gimana jenengan? Terus sampean iso kuat ibadah 500 tahun karepmu karepku. Nggih ditulungi panjenengan. Terus sampean ibadah iso jeneng niku soalé panganane tak sediakno. Jadi berkat rahmat panjenengan. Lah iya. Mau tak gelem. Ya Allah. Akhirnya ya sudah, masukkan dia ke surga Allah, ke surga itu dengan rahmatku. Maka kemudian kata malaikat Jibril ya, menirukan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika rahmati." Semua itu berkat rahmatku, dan dengan rahmatku engkau dimasukkan ke surga. Sudah masukkan dia ke surga, maka dia dimasukkan ke surga. Maka malaikat Jibril menutup kisahnya yang berkaitan dengan Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, innamal asya bi rahmatillah ya Muhammad. Sesungguhnya segala sesuatu itu tidak terlepas dari kasih sayang
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang saya katakan wabillahi dan salam lebih berlalu dan akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.